Kalau kita lihat inward looking ya atau pasar dalam negeri, itu kita bisa memberikan satu, secercah cahaya karena konsumsi kita juga cukup lumayan ya pertumbuhan, konsumsi masyarakat kan, lebih daripada 50% terhadap PDB dan populasi kita cukup lumayan tidak sebanyak China atau India atau Amerika, tapi kita nomor 4 di dunia jumlah penduduknya. Jadi konsumsinya tetap bisa kalau kita jaga konsumsi itu bisa dipenuhi dari barang-barang dari dalam negeri, tentu ini merupakan satu engine of growth daripada, industrinya sendiri. Nah, maka karena itu kita harus menjaganya dengan beberapa, trade remedy atau larangan-larangan import yang bisa diatur dalam kerangka kita sebagai anggota WTO. Oke, baik. Pak Benny, Anda mengamati sejarah fundamental ekonomi kita di mana juga untuk dari IMF, Kristalina Georgieva, lalu juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Indonesia ini ibarat ada titik terang di tengah kesuraman yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Apakah Anda melihat itu sebagai apa ataupun mengapa Indonesia juga bisa menjadi titik terang dan juga diakui oleh internasional? Ya, sebenarnya kita punya punya harta karun ya, sumber daya alam kita cukup banyak, cukup variatif, dan perintah Pak Jokowi kan tidak boleh diekspor secara mentah dari ada proses hilirisasi. Tentu proses hilirisasi ini akan menambahkan lapangan kerja dan serta ada added value-nya. Nah, ini yang bisa membuat ekonomi kita tetap terjaga. Kalau kita amati sejak mulai COVID itu kita sebenarnya selalu surplus tiap tahunnya ya, surplus dagangnya ya, ekspor dikurangi impor. Maka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga kan juga cukup lumayan di atas 5%. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan dihitung juga diantaranya ekspor kurangin impor ditambah investasi. Nah, investasi di sini hilirisasi cukup banyak, investasi dari luar, foreign direct investment yang ingin membuat aktivitas hilirisasi dengan bahan-bahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, baik Pak Benny, saya setuju dengan statement Anda begitu ya, melihat bagaimana terkait ekspor kita yang masih cukup baik, terbukti juga dari surplus 3 bulan berturut-turut begitu ya Pak, kita ekspor kita yang mana juga ini tapi juga dikaitkan dengan wanti-wanti dari Presiden Joko Widodo lalu juga Sri Mulyani yang mana juga masih ada peluang ataupun potensi dari perlambatan ekonomi kita. Nah, Anda mengamatinya terkait yang mana juga sentimen negatif di China begitu yang mana juga negara tujuan ekspor terbesar kita yang mana saat ini juga sedang berjibaku dengan kebijakan zero COVID-nya, apakah memang ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha? Nah, itu juga bagian daripada yang harus diwaspadai, karena China ini kan penganut zero COVID. Jadi kalau zero COVID, yang akan dilakukan lockdown. Nah, sementara industri manufaktur kita itu mayoritas bahan baku maupun bahan penolongnya diimpor dari China. Nah, kalau itu terjadi lockdown, tentu akan terjadi gangguan supply chain bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufacturing kita. Nah, untuk memindahkan mencari bahan baku dan bahan penolong itu akan membutuhkan waktu cukup tidak sebentar ya. Artinya kita harus betul-betul pandai melakukan alternatif bahan baku yang kita impor dari China apabila prepare for the worst lah. Kalau apabila dilakukan lockdown di Cina, kita harus lari kemana? Nah, syukur-syukur kita sudah bisa membuat bahan baku sendiri. Tapi itu butuh waktu panjang. Oke, baik Pak Benny, sejauh ini antisipasinya dari para pelaku usaha yang mana terkait masih banyak tantangan begitu, bahkan pada sebelumnya sebetulnya Presiden Joko Widodo mengatakan di tahun depan agaknya sedikit kelabu perekonomian kita. Anda mengamatinya antisipasinya seperti apa dari para pelaku usaha ini? Ya, kita menyesuaikan dari permintaan. Kalau kita bagi pasar kan ada dua, pasar ekspor dan pasar di dalam negeri. Kalau industri manufaktur yang tidak bersumberkan sumber daya alam kita, tentu ada supply chain kita dengan global, ya artinya terjadi koreksi terhadap industri manufaktur kita apabila pasarnya menyusut. Pasar menyusut ini akibat daripada inflasi yang terjadi di negara tujuan. Jadi harga barang menjadi tinggi sehingga permintaan menurun atau si importir di sana tidak bisa menjual
sejumlahnya seperti biasanya, ya itu akan ada impact terhadap turunnya atau utilisasi mesin terpasang di dalam negeri kita. Oke baik, secara fundamental ekonomi juga PMI kita masih terjaga begitu ya Pak Benny, yang mana Anda mengamatinya apakah di tahun depan juga dari industri manufaktur juga, lalu dari daya beli kita juga masih terjaga, bahkan juga Anda memperhatikan statement yang ada dari para ekonom sebetulnya level di atas 5% agaknya akan lebih sulit dicapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Kalau dari kacamata para pelaku usaha sendiri seperti apa Pak Benny? Ya, PMI kita itu kan masih di atas 50 ya, mungkin ini paling terendah di 50, biasanya kan 51, 52. Nah, memang menurun akibat dari tadi utilisasi kapasitas terpasang kita menurun, itu untuk industri-industri yang bahan bakunya tidak dari sumber daya alam kita, yaitu industri manufaktur, pada khususnya industri manufaktur yang berat karya itu memproduksi eh, bahan-bahan bahan-bahan yang dipakai oleh oleh rumah tangga. Nah itu yang sekarang terjadi penyusutan ekspor kita ke Amerika maupun ke negara-negara Eropa karena mereka terjadi inflasi.